Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mihwan dengan NIM 2310931019 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul-modul terdapat dalam perencanaan teknik industri. Yang pertama itu ada modul perencanaan proses. Modul perencanaan proses terbagi menjadi 6 submodul. Yang pertama ada struktur produk. Struktur produk merupakan gambaran tentang langkah-langkah atau proses pembuatan produk, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Struktur produk terdiri dari dua jenis, yaitu explosion dan implosion. Selanjutnya ada part list. Part list merupakan daftar yang berisi informasi mengenai komponen yang akan diproduksi dan dibeli. Komponen pada part list terbagi menjadi dua, yaitu manufacturing item dan box out item. Ini ada assembly chart. Assembly chart merupakan diagram yang menggambarkan urutan perakitan suatu produk dari komponen-komponen penyusunan sampai menjadi produk yang diinginkan. Untuk selanjutnya itu adalah gambar teknik. Untuk gambar teknik sendiri menggunakan dua proyeksi, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Perancangan dan pembuatan gambar teknik itu menggunakan software SolidWorks menggunakan CAD. Ini ada routing sheet. Untuk routing sheet sendiri itu terdapat perhitungan scrap. Perhitungan scrap merupakan hasil sisa dari produk manufaktur. Itu didapatkan dari rumus yang ada pada layar. Ini ada OPC atau Operation Process Chart. Terdapat beberapa simbol seperti operasi, inspeksi, transportasi, menunggu atau delay, menyimpan, dan aktivitas gabungan. Untuk modul 2 itu adalah rancangan stasiun kerja. Untuk stasiun kerja merupakan suatu area yang terdapat aktivitas produksi yang mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah. Terdapat dua jenis stasiun kerja, itu ada stasiun kerja awal dan stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru merupakan stasiun kerja yang telah disesuaikan secara ergonomi dan memperhatikan data antropometri. Nah, itu adalah elemen kerja. Elemen kerja merupakan gerakan-gerakan dasar manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Terdapat dua jenis terbalik, yaitu adalah terbalik efektif dan terbalik inefektif. Selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu tabel yang mengembangkan semua gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, beserta waktu menganggur dan terjadi saat bekerja. Untuk contoh peta kaki dapat dilihat pada gambar berikut. Asalnya itu ada alat bantu. Alat bantu merupakan perangkat tambahan yang dirancang untuk memudahkan operator dalam melaksanakan uh, tugas mengurangi beban fisik dan menghindari risiko cedera. Alat bantu berfungsi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi kerja melalui pengurangan aktivitas yang berlebihan seperti memilih komponen atau mencari komponen. Selanjutnya itu adalah modul 3, yaitu pembakuan sistem kerja. Dalam pembakuan sistem kerja itu kita pertama melakukan mencari presence diagram. Presence diagram merupakan metode perencanaan atau penjadwalan dalam manajemen proyek sehingga menggambarkan aktivitas dengan simpul atau node dan hubungan antara aktivitas dengan panah atau arrow. Aktivitas dalam presence diagram terbagi atas dua, yaitu prosesor dan subsektor. Selanjutnya itu adalah kurva belajar. Kurva belajar merupakan representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dan jumlah unit yang dihasilkan secara kumulatif. Eh, untuk pembakuan sistem kerja sendiri itu yang pertama dilakukan adalah melakukan uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan metode statistik yang digunakan untuk memastikan jumlah data hasil pengamatan dapat mewakili kondisi kerja. Eh, untuk perhitungan sendiri menggunakan rumus yang dapat dilihat pada gambar. Uji keseruan data merupakan uji yang digunakan untuk memastikan angka data yang didapatkan tidak mewakili batas kontrol atau outlier. Untuk perhitungan batas kontrol sendiri dapat dilihat pada layar. Nah, itu adalah pembakuan waktu kerja sendiri. Pembakuan waktu kerja itu melalui 3 tahap, itu adalah perhitungan waktu siklus. Waktu siklus merupakan waktu pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan yang mana pekerja tersebut dalam situasi yang wajar. Untuk inputnya sendiri menggunakan hasil dari praktikum. Terus selanjutnya itu adalah waktu normal.
Waktu normal merupakan waktu kerja yang dilakukan oleh pekerja atau operator yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Untuk inputnya sendiri itu menggunakan waktu siklus. Dan ini adalah perhitungan waktu baku. Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh operator normal secara wajar dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk input dalam perhitungan waktu baku menggunakan waktu normal dan kelonggaran. Untuk selanjutnya tuh ada modul 4 atau modul estimasi biaya produksi. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi biaya. Identifikasi biaya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan unsur produk, berdasarkan volume, dan berdasarkan pendapatan. Setelah itu dilakukan perhitungan upah. Eh, Metode pengupahan yang digunakan itu adalah metode ranking sederhana, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sisa maka. Setelah didapatkan upah dengan yang paling kecil, dilakukan perhitungan tunjangan yang didapatkan menggunakan upah dikali dengan persen kategori tunjangan. Berdasarkan tunjangan yang didapatkan, dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan imbalan. Untuk selanjutnya itu adalah penentuan klasifikasi biaya. Terdapat beberapa jenis klasifikasi biaya yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu adalah perhitungan HPP, HPP, dan harga jual. HPP merupakan harga pokok produksi atau bisa dibilang modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu produk atau seluruh produk. eh, HPP didapatkan dari bahan baku langsung, bahan baku langsung, eh, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Hanya itu adalah HPP. HPP didapatkan dari HPP per unit atau harga pokok produksi per unit ditambah dengan harga penjualan. Untuk harga jual sendiri didapatkan dari HPP per unit dikali dengan persen keuntungan. Persen keuntungan didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Kami di sini mengambil 20% yang mana sesuai dengan Undang-Undang Republik tahun 2007 nomor 40. Dan selanjutnya yaitu adalah perhitungan break-even point. Break-even point merupakan kondisi ketika perusahaan tidak mengalami untung atau rugi. Untuk BEP sendiri itu didapatkan dari BEP rupiah dan BEP unit. Untuk BEP unit dapat kita lihat pada grafik ketika eh, harga jual dengan total pendapatan bertemu dalam satu titik, di mana titik itu adalah titik BEP. Ini adalah perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi terbagi menjadi dua, itu adalah perhitungan laba rugi per unit dan perhitungan laba rugi per bulan. Untuk selanjutnya itu adalah modul 5 atau modul peramalan produksi. Dalam modul peramalan produksi, hal pertama yang dilakukan adalah agregasi permintaan. Agresi permintaan adalah perencanaan dalam menentukan jumlah dan waktu produksi serta jangka waktu tertentu. Dapat dilakukan dalam berbagai satuan, diantaranya waktu baku dan profit. Agregasi selanjutnya dilakukan itu adalah analisis pola permintaan. Berdasarkan agregasi permintaan yang didapatkan, kita dapat menentukan pola permintaan yang dari data tersebut. Terdapat 4 jenis pola data, yaitu adalah pola data horizontal, pola data tren, pola data siklis, dan pola data strategi. Selanjutnya adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan di sini kami menggunakan 4 metode, yaitu metode regresi linear, metode tren eksponensial, metode metode kuadratis, dan metode tren siklis. Dari keempat metode ini kita melihat nilai kesalahan atau error. Nilai error merupakan tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan aktual. Terdapat beberapa metode dalam perhitungan nilai error, yaitu adalah MFE, SEE, MSE, MAPE, dan MAD. Selanjutnya itu adalah validasi peramalan yang terpilih. Itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode atau model peramalan yang terpilih sudah mempresentasikan data yang akan diramalkan. Selanjutnya itu disagregasi. Disagregasi adalah proses generalisasi dari satuan agregat ke satuan item.
Disagregasi itu didapatkan dari hasil peramalan periode ke T dikali dengan persen proporsi. Untuk selanjutnya yaitu adalah modul 6, yaitu adalah peramalan produksi. Pada peramalan produksi yang hal pertama yang dilakukan adalah identifikasi biaya produksi manufaktur. Biaya produksi manufaktur terdiri dari biaya manufaktur, biaya penyusutan, biaya overhead pabrik manufaktur, harga pokok produksi manufaktur. Berdasarkan data given, dilakukan perhitungan biaya untuk CLTA dan CLTP yang terdiri dari cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, cost of firing, carrying cost CLTA dan CLTP, cost of subkontrak, serta stock out cost CLTA dan CLTB. Dan selanjutnya dilakukan perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah aktivitas operasional yang merencanakan agregat untuk memproduksi barang dengan periode waktu tertentu. Dalam perencanaan agregat menggunakan tiga metode yaitu level strategi, mix strategi, dan chase strategi. Alasannya itu adalah perhitungan kebutuhan kapasitas produksi atau RCCP merupakan metode yang digunakan untuk merencanakan perencanaan produksi untuk meramalkan banyaknya kebutuhan secara umum dan dilakukan perbandingan dengan kapasitas yang tersedia. Terdapat dua metode yaitu metode Capacity Planning with Overall Factor atau CPOF dan Bill of Labor Approach atau metode bola. Hanya itu adalah perhitungan Material Recruitment Planning atau MRP. Dalam MRP, kita melakukan 4 tahap yaitu ada netting, looting, offsetting, dan exploding. Dan untuk perhitungan looting dan offsetting sendiri itu menggunakan beberapa metode. Terdapat 10 metode yang menggunakan yaitu adalah metode POQ atau eh, Period Order Quantity, Economic Order Quality atau EOQ, Fixed Order Quantity atau FOQ, Fixed Period Recruitment atau FPR, List Total Cost atau LTC, List Unit Cost atau LUC, Silver Mill, Economy Part Period atau EOQ, Part Period Balancing atau PPB, dan Algoritma Wagner-Witten atau AWW. Selanjutnya dilakukan Capacity Recruitment Planning atau perhitungan CRP. CRP merupakan metode perencanaan untuk menghitung kapasitas produksi agar dapat memenuhi jadwal produksi yang telah ditetapkan. Grafik CRP pada session kerja 1 dan 2 dapat dilihat contohnya sebagai berikut pada gambar. Nah, itu adalah scheduling. Scheduling adalah proses pengalokasian sumber daya atau mesin yang ada untuk menjalankan serangkaian tugas eh, dalam jangka waktu tertentu. Tipe penjadwalan terbagi menjadi flow shop dan job shop. Metode penjadwalan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah job shop dengan metode Campbell, Dadek-Smith, dan algoritma Johnson. Untuk modul selanjutnya itu adalah modul 7 yaitu perancangan lintasan perakitan. Oh, hal pertama yang harus diingat dalam perencanaan lintasan perbaikan itu adalah kriteria lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan. Kriteria lintasan perbaikan terdiri dari line efisiensi, eh, balance delay, dan smoothness index. Lens efisiensi merupakan persentase pemanfaatan waktu kerja pada lintasan perakitan terhadap total waktu yang tersedia. Balance day merupakan persentase waktu yang menganggur pada lintasan perakitan akibat ketidakseimbangan beban kerja antara stasiun. Smoothness index merupakan ukuran tingkat pemerataan waktu kerja antara stasiun kerja pada lintasan perakitan. Pada batasan perancangan lintasan perakitan terdapat 4 hal yaitu precedence constraint di mana suksesor tidak boleh eh, mendului dari predecessornya. Itu adalah selanjutnya adalah batasan waktu siklus di mana waktu baku tidak boleh melewati waktu siklus. Selanjutnya adalah jumlah stasiun kerja minimal dan kapasitas sumber daya. Selanjutnya itu adalah target.
Target lintasan perbaikan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembuatan lintasan pekerjaan. Target lintasan pekerjaan pada petikum ini adalah meningkatkan efisiensi lintasan, mengurangi total waktu siklus, dan mengurangi jumlah pemakaian stasiun kerja. Eh, Selanjutnya tuh tahap selanjutnya merupakan penentuan stasiun kerja minimum. Setelah stasiun kerja minimum didapatkan, dilakukan penyimbangan lintasan perakitan dengan menggunakan 5 metode. Yang pertama itu adalah metode Kilbridge, di mana metode ini mengutamakan pengelompokan elemen ke kelompok-kelompok dengan tingkat hubungan yang sama. Dan itu adalah metode Large Candidate Rule atau metode yang memprioritaskan penempatan elemen kerja dengan waktu proses terpanjang dalam stasiun kerja yang terlebih dahulu. Dan ada metode Ranked Possession Awake atau metode ini menempatkan elemen kerja ke stasiun kerja berdasarkan bobot posisi. Ya, selanjutnya ada metode Mudiong. Pada metode ini terdapat dua fase dengan dengan dua fase dalam perhitungannya. Terdapat prinsip dasar, yaitu dalam melakukan perbaikan iteratif terhadap lintasan awal dengan memindahkan elemen kerja dari stasiun yang kelebihan beban ke stasiun yang kekurangan beban. Selanjutnya itu adalah metode optimal. Metode ini mencari solusi terbaik dari seluruh kemungkinan yang ada. Pada praktikum kali ini, metode optimal menggunakan software berupa Lingo. Selanjutnya itu adalah perhitungan kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kapasitas produksi harus besar sama Kapasitas produksi harus besar sama dengan target produksi atau MPS yang paling maksimal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf eh, atas mungkin ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.